Dukung dakwah ini terus mengudara. Kajian gratis ini berjalan atas izin Allah dan dukungan tulus dari Anda. Bersama kita sebarkan kebaikan seluas-luasnya. Yuk jadi bagian dari tim kebaikan kami dengan mendukung operasional dakwah. Jazakumullahu khairan kasiran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Allahumma salli wa sallim barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma shfi mardal muslimin. Allahumma shfi mardal muslimin. Allahumma shfi mardal muslimin. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan pengajian hadis dari kitab Bulughul Maram. Kita sudah sampai pada bab diyat. Monggo. Sudah ketemu belum? Sudah ketemu? Nah, monggo. Teman-teman ahlinya. Kenapa? Mana kita? Iya. Mana kita? Mana ahli? Ini Muhammad, ini Umar, ini ini Haskim. Mana pilihan jadi anak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kata banyak ahli yang ini pada kata kita wa fi annamani pada mu'minun qatlan an bayyinatin fa innahu qawatun ila an ya'budu awliya'ul maktul wa inna fin nafsi lidiyata mi'ata mina ibili wa fil anfi idahu aiba jadda dia tu wa fil ainaini dia wa Wafil lisan dia wa fitta syafatain wa fitta fa painit dia wa fit zakari dia wa fil ya patuna ini baydota ini yabdo ain yabdo ain dia wa fisul dia wa fudri jeli wahidatu nisfut dia wa fil ma'mumah wa fil ma'mumatin tulusut diati wa fil janifati tulusut diati wa fil diha wa fil mufilati khamsa asyarata minal ibili wa fi kulli isbaqi min asabi bil yadi wa rijli asrum minal ibili wa fis sini khamsun minal ibili wa fil mudhihati khamsun minal ibili wa innar rajula yuqtalu bil mar'ati wa ala ahli dhahabi alfu dinarin akhrajahu Abu Dawud fil marosil Nabiyyu wa banu Huzaimah wa banu Jaruh Hibban wa banu Qiyama wa Ahmadu wahrafuni sikatihi. Iya, terjemahnya. Ada nih? Iya.
dari Abu Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazim dari bapaknya bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menulis kepada ahli zaman lalu yang Nabi menulis ini maksudnya menyuruh menulis karena Nabi tidak bisa baca tulis nih. Beliau seorang yang ummi sehingga maksudnya menyuruh sahabatnya tolong ditulis nih. Terus sebut hadis itu dan di dalamnya ada sabdanya bahwasanya barang siapa dengan sengaja bunuh seorang mukmin dan cukup keterangannya maka yang demikian itu dibalas bunuh. ya istilahnya kisos. Maka kisos bunuh balas bunuh itu hanya untuk pembunuhan yang sengaja. Pembunuhan kan 3 macam kan, sengaja, tidak sengaja, dan menyerupai sengaja. Nah yang bisa dikisos ini hanya yang sengaja. Kalau nabrak orang sampai mati nggak bisa dikisos karena tidak sengaja. Atau menyerupai sengaja, yaitu mukul dengan tongkat akhirnya mati. Ini tidak sengaja, berarti tidak bisa dikisos. Dan untuk kisos ini syaratnya 3. 1, pembunuhannya sengaja. 2, bahwasanya yang membunuh dengan yang dibunuh sekufu, selevel. Kalau tidak selevel nggak bisa. Misalnya orang merdeka membunuh budak, nah ini darahnya nggak selevel. Kemudian syarat yang ketiga bahwa keluarga korban semuanya sepakat untuk dikisos. Berikutnya, Kecuali ahli waris orang yang terbunuh tidak atau melepaskannya. ya yang maksudnya adalah mereka tidak minta kisos, maka bisa turun menjadi diat. Diat itu membayar ganti rugi 1 nyawa dibalas 100 ekor onta. Di Indonesia tidak ada onta, bagaimana itu solusinya? Ya nilainya. Nah 100 ekor onta itu konon nilainya sekitar 2 miliar. Nah kalau 2 miliar juga nggak bisa, maka sesuai dengan kesepakatan nggak apa-apa. Misalnya sepakat dibayar 100 juta, nggak apa-apa. Sehingga urutannya ada 4 ya. Kisos nomor 1, diat 100 onta nomor 2, kesepakatan ini nomor 3, kemudian dimaafkan total nomor 4. Dimaafkan total juga boleh. Ini silakan. Dan bahwasanya diat itu 1 jiwa 100 unta. Ya, 1 nyawa nilainya 100 onta. Di Indonesia tidak ada onta, berarti dinilai dengan rupiah. Berapa 100 onta zaman ini 2025? Seandainya masih tetap 2 miliar, ya berarti dibayar 2 miliar. Saya sendiri nggak tahu harga onta berapa. Nanti di searching aja di internet, sekarang harga onta berapa. Terus? Tanpa dari itu, apabila dipotong habis ada diat. Ya, ini 1 hidung nilainya 100 onta. Sehingga kalau ada orang misalnya memenggal hidung seseorang pakai kapak, kemudian hidungnya terpotong semua total, ini nilainya 100 ekor onta. Kenapa 100 ekor onta? Karena cuma 1 hidung. Seandainya hidung kita 2, maka nilainya 1 hidung itu 50 onta. Jadi intinya setiap anggota tubuh yang jumlahnya 1 itu nilainya sama dengan nyawa, yaitu 100 ekor onta. Terus? Dan pada 2 unta ada diat. Yaitu kedua mata nilainya 100 onta, berarti 1 mata nilainya 50 onta. Nah, Dan pada tidak ada diat. lidah nilainya 100 onta karena lidah itu cuma 1. Itu kalau dipotong semua. Oh. Dan pada bibir ada diat. 2 bibir nilainya 100 onta, berarti bibir atas 50 onta, bibir bawah 50 onta. Dan ini sama saja, bibir tumble maupun tipis nilainya sama 100 onta. Nah, Dan pada kemaluan ada diat. zakar maksudnya setiknya laki-laki, nah itu nilainya 100 onta karena setik zakar laki-laki hanya 1. Nah, Dan pada 2 biji kemaluan ada diat. 2 buah pelir nilainya 100 onta, berarti 1 pelir 50 onta.
Sehingga kalau zakarnya dipotong dan buah pelirnya juga dipotong, bayarnya berapa? 200 onta. Stiknya 100, pelirnya 100. Nah, Kan pada tulang belakang ada diat. tulang sulbi, tulang belakang atau tulang punggung istilah kita, itu juga 100 onta. Nah, Kan pada satu kaki setengah diat. karena kaki manusia isinya dua, adanya dua kaki, ya kan? Nah, sehingga kalau kaki satu dipotong, nilainya 100 onta. Apa? 50 onta. Nah, Kan pada ujung-ujung sepertiga diat. makmumah itu adalah satu luka yang sampai ke bagian dalam otak, tapi tidak sampai ke dalamnya, ya, bagian selaput luar otak. Ya. Jadi otak itu ada selaput luarnya, nah itu disebut sebagai umud dimag. Kalau sudah sampai ke situ lukanya, maka itu sepertiga diat alias 33,3 onta. Kan pada luka yang tembus ke dalam dan pada ujung-ujung sepertiga diat. Dan pada luka yang tembus ke dalam sepertiga diat. Luka tembus ke dalam, misalnya ditusuk perut, nih, sampai masuk ke dalam perut, nih. Nah, maka itu nilainya ganti ruginya 33,3 onta. Dan pada pukulan yang memindahkan tulang 15 onta. Iya, jadi lukanya kalau menggeser tulang, ini tulangnya kan sudahnya seperti ini bentuknya. Ini kalau tergeser, nah, maka nilainya 15 ekor onta. Nah, Dan pada tiap-tiap satu jari dari jari-jari tangan dan kaki 10 onta. ya, jadi satu jari nilainya 10 onta. Karena jari tangan kita ada 10. Berarti kalau semua jari tangan dipotong, itu nilainya 100 ekor onta. Nih. Tapi kalau tangan dipotong, nah ini cuma 50 onta. Jadi kalau 5 jari dipotong, 50 onta, ya kan? Tapi tangan dipotong, itu hitungannya juga 50 onta. Jadi jangan dibuat double ya, jarinya 50, tangannya 50, enggak. Ini sudah include. Karena ketika dipotong jarinya, itu tangannya enggak berfungsi. Demikian juga kalau dipotong tangannya, maka itu juga tidak berfungsi. Dan ini hukum Islam sudah baku, tidak bisa diubah-ubah. Terus? Dan pada gigi 5 onta. Ya, jadi gigi kita, satu gigi nilainya separuh jari, itu 5 onta. Nah, jari ini kan ada 3 bagian, Pak, ya. Sehingga setiap bagian ini nilainya adalah sepertiga dari 10. Sehingga satu ceklean jari ini adalah nilainya 3,3 onta. Nah, kalau totalnya satu jari berarti 10 onta. Untuk jempol ini cekleannya cuma 2, sehingga satu ceklean jari jempol ini nilainya berapa? 5 onta. Atau satu ceklean ini juga 5 onta. Ini khusus yang jempol. Untuk yang lain-lainnya semuanya cekleannya 3, sehingga ini sepertiga dari 10 onta. Kan pada luka yang menampakkan tulang 5 onta. Ya, jadi misalnya dipukul dengan pisau, akhirnya tulangnya kelihatan, beset, tulangnya kelihatan. Nah, ini nilainya sama dengan gigi tadi, 5 onta. Dan bahwasanya laki-laki dibunuh dengan sebab membunuh perempuan. Artinya laki-laki dengan perempuan itu sekufu darahnya. Kalau dalam masalah bab warisan, laki-laki nilainya 2 kali lipat daripada perempuan. Kalau dalam bab pembunuhan, laki-laki dengan perempuan nilainya sama, sekufu, setara. Kalau dalam bab saksi, laki-laki nilainya 2 kali dari perempuan. Tapi dalam bab pembunuhan, maka nilainya laki-laki sama dengan perempuan. Dan atas orang-orang yang menggunakan emas 1000 dinar. Ya, jadi kalau Anda tidak punya onta, tapi punyanya emas, nah, maka ganti dari 100 onta itu adalah 1000 dinar. Sekarang 1 dinar itu sekitar 7 juta. Iya, Mas? 1 dinar berapa juta?
4 gram berapa juta? 8 juta. Nah, kemarin saya ngitung sekitar 7 juta, berarti sekarang udah naik lagi. Saya lihat di internet pas kapan itu 7 juta. Nah, 7 juta, 8 juta, satu dinarnya. Ini 1000 dinar. Nah, silakan dihitung. 8 juta kali 1000 berapa? 8 miliar. Nah, kapok ora. Kata tadi saya ngitungkan 2 miliar. 2 miliar itu zaman dulu. Saya pas masih di pesantren, saya dengar Habib Rizik mengatakan 100 unta sekitar 2 miliar. Nah, sekarang udah naik 8 miliar. Kapok ora. Di satu nyawa 8 miliar. Satu setik zakar 8 miliar. Larang loh, Pak. Jadi kita itu punya barang yang sangat mahal harganya. Nah, sehingga kalau dihitung satu persatu anggota tubuh kita, nilainya sudah berapa M saja itu. Tapi tentu saja kata-kata 1000 dinar ini tidak baku. Yang baku adalah 100 onta tadi. Zaman dulu 1000 dinar senilai 100 onta. Tapi seandainya sekarang onta sudah turun harganya, misalnya hanya 500 dinar, ya kita tetapkan 500 dinar. Jadi pokoknya dalam bab diat ini yang menjadi patokan itu onta 100, bukan dinar 1000. Dinar 1000 ini hanya karena waktu itu senilai dengan 100 onta. Nah, coba nanti dicek ya, 100 onta sekarang berapa gitu. Monggo berikutnya, siapa yang baca? Ya. Nggak apa-apa, baca aja. Nggak apa-apa. Masan bismillah bahkan bagus corona jadi akan bagus corona bagus corona karena dilakukan bagus corona dari lakuin akhirnya dari ada dari pagi bagus corona Bani Mahot. Bani Mahot adalah lagu dari bagus nanti awali awal berakhirnya di hati min wajib akor mau bahwa asal Hadis ini bicara tentang diat atau ganti rugi dari pembunuhan yang khata, yang tidak sengaja. Misalnya nabrak orang sampai mati, kan 100 onta. Nah, onta yang bagaimana? Yang pertama adalah isruna hiqqah, 20 onta hiqqah usia 3 tahun. Yang kedua, 20 ekor onta jadaah usia 4 tahun. Yang ketiga, 20 ekor onta banati makhot usia 1 tahun. Yang keempat, 20 ekor onta banati labun usia 2 tahun. Yang kelima, 20 ekor onta banu labun usia 2 tahun. Bedanya kalau banat itu betina, kalau bani itu jantan. Jadi 100 ekor onta itu masing-masingnya dibagi 20 sampai 5 ya. Usia setahun 20, kemudian usia 2 tahun jantan 20, usia 2 tahun betina 20, usia 3 tahun 20, usia 4 tahun 20. Ini sayangnya hadisnya nggak diurutkan. Seandainya diurutkan kan penak ya. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Maksudnya kita harus ngapalkan ini apa artinya hiqqah, apa artinya jadaah. Ini karena saya sudah sering baca, sudah hafal Pak. Hiqqah itu usia 3 tahun. Karena hurufnya 3 kan, ha, qaf, ta, berarti 3 tahun. Jadaah itu hurufnya 4, jim, dail, dal, ain, ta, berarti 4 tahun. Makhot itu 1 tahun, labun 2 tahun. Dan hadis-hadis ini seperti ini nggak begitu penting untuk kita, karena ini tidak bisa kita terapkan ya. Di Indonesia mana ada Pak orang yang menerapkan hukum Islam seperti ini. Tapi ini untuk pengetahuan kita bahwa Islam itu ternyata sangat lengkap, semua permasalahan manusia sudah diselesaikan. Karena itu hadis-hadis ini kita baca dengan cepat saja ya.
Monggo berikutnya. Silakan. Hadis ini bicara tentang diet tapi model yang lain, yaitu dibagi 30 30 40. 30 onta hiqqah usia 3 tahun, 30 ekor onta jada'ah usia 4 tahun, dan 40 onta khalifah. Khalifah itu yang bunting. Nah, ini bedanya dengan hadis yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya itu pembunuhan yang tidak sengaja, nabrak orang sampai mati. Kalau yang ini pembunuhan yang sengaja. Jadi istilahnya dietnya lebih berat. Kenapa? Karena membunuhnya sengaja. Beratnya bagaimana? 40 ekor onta harus yang bunting, harganya mahal. Karena beli onta bunting itu sama dengan beli 2 ekor onta, induknya sama janinnya. Nah, sehingga harganya lebih mahal. Pembunuhan kan ada 3 kan? Ada tidak sengaja, ada menyerupai sengaja. Nah, untuk yang tidak sengaja ini dibuat 20 tadi. Tapi yang sengaja sama yang menyerupai sengaja ini diberatkan, yaitu 30 sama 40 bunting. Berikutnya. Sesungguhnya orang yang paling melampaui batas kepada Allah itu ada 3 orang. Yang pertama, orang yang membunuh di dalam tanah haram, membunuh di Mekah, membunuh di Madinah. Ini dosanya lebih besar daripada membunuh di Klaten atau di Solo atau di KM 50. Kemudian yang kedua, orang yang membunuh selain pembunuh. Jadi ada orang membunuh keluarga kita, kita hanya boleh membalas si pembunuh. Pembunuhnya lari ke luar negeri, kemudian kita bunuh anaknya si pembunuh, nggak boleh. Kalau kita lakukan bagaimana? Itu dosanya besar sekali di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa salahnya si anak kalau dia dibunuh gara-gara bapaknya membunuh? Nggak boleh. Yang ketiga, atau dia membunuh karena asabiyah jahiliyah. Jadi urusan jahiliyah di masa lalu masih dilanjutkan padahal sudah masuk Islam, nggak boleh. Sebelum masuk Islam sudah ada pertikaian antara 2 orang. Kemudian dua-duanya masuk Islam masih melanjutkan pertikaian yang lalu, nggak boleh. Seandainya dilakukan berarti dosanya sangat besar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya. Ala inna diyatal qada'i wasifra wasifri ma'an wasifri amat maka nabi sawti wal aqo mi'atun minal ibil minha kamuna biduriha awla bulas akro hadul al-jabut wa nasai wa umar dan tolong terjemahnya dibaca karena itu ada satu yang salah tadi. Monggo. Dari Abdullah bin Amr bin As bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda,
sesungguhnya dia pembunuhan keliru dan dia pembunuhan serupa sengaja, yaitu yang terjadi dengan seperti dan tongkat 100 unta yang diantaranya perlu ada 40 yang di perutnya ada anaknya. Nah, di sini ada kesalahan. Perhatikan. Yang benar adalah ala ketahuilah inna sesungguhnya diyatal khata'i shibhil amdi. Tidak ada wawu. Pembunuhan yang salah. Yang salahnya itu menyerupai sengaja. Jadi bukan yang salah dan menyerupai sengaja, salah itu. Makanya sudah saya sebutkan tadi, pembunuhan ada 3 macam. Kalau pembunuhannya adalah sengaja, maka diatnya berat, yaitu ada 40 unta bunting. Tapi kalau diatnya tidak sengaja, maka diatnya ringan, yaitu tidak ada 40 unta bunting. Nah, untuk yang menyerupai sengaja, ini dihukumi berat sama dengan yang sengaja. Maka di sini kalau dikatakan diat al-khata', diat pembunuhan yang tidak sengaja, ini salah. Yang benar adalah diat al-khata' syibhil amdi. Diatnya pembunuhan yang salah yang menyerupai sengaja. Apa itu contohnya? Yaitu bisauti wal asa. Contohnya kita memukul orang dengan cambuk. Biasanya dipukul cambuk nggak mati. Lah ini dilalah pas kita pukul cambuk, malaikat maut datang lewat nih. Tak cabut sisan we. Akhirnya mati, Pak. Atau dengan tongkat. Biasanya dipukul tongkat tuh nggak mati. Ini kita pukul tongkat malah mati. Itu namanya menyerupai sengaja. Kenapa disebut menyerupai sengaja? Karena mukulnya sengaja, tapi membunuhnya tidak sengaja. Kamu sengaja nggak mukul dengan sapu? Sengaja, Pak. Saya marah, saya ambil sapu. Sengaja nggak pengen mematikan dia? Oh ya enggak lah. Oh ini teman saya sendiri, nih. Yang saking mangkelnya tak pukul dengan sapu, nih. Mati. Nih. Nah ini karena menyerupai sengaja, maka diatnya disamakan dengan yang sengaja. 40 ekor onta harus yang bunting. Terus 30 yang lainnya usia 3 tahun, 30 yang lainnya usia 4 tahun, sama dengan hadis yang sebelumnya. Yang kitab Arab salah atau benar? Coba dibaca. Inna. Ya, coba dibaca lagi. Inna, ala inna. Wasibihil amdi ya. Itu wawunya dihapus saja. Dan nanti coba antum cek di kitab-kitab syarah. Ada syarahnya kita sebelum salam ya. Nah, bisa dicek di sana. Monggo berikutnya. Ini asasnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hadihi wa hadihi kawamun yakni imro wal ihsan kawamun berkuali wali Abi Dawuda wa Tirmidzi ya tu atau yang insyaallah wal asnanu sawa'un wa taniyatu wal sawa'un wal ini ibana dia tu atau ini ngatain baris lain sawa'un asarun minal ujiri di kulli lain. Iya. Nabi SAW bersabda, ini dan ini adalah sama. Yang dimaksud ini itu adalah jari kelingking dengan jari jempol. Diatnya sama meskipun jari kelingking lebih kecil daripada jempol. Pokoknya satu jari nilainya 10 onta. Hanya yang menjadi beda adalah kalau yang dipotong itu hanya sepertiga jari. Sepertiga jari kelingking ini nilainya 3,3 onta. Tapi kalau separuh dari jempol ini nilainya berapa? 5 ekor onta. Bedanya cuma kalau dipotong sebagian, tapi kalau dipotong total maka nilainya sama, yaitu 10 onta. Kemudian beliau mengatakan diatnya jari-jari itu sama dan gigi itu sama, yaitu gigi seri maupun gigi geraham sama. Gigi seri ini kan lebih kecil daripada gigi geraham. Gigi geraham kan gede, dan penggunanya juga beda. Gigi seri ini untuk ngerikiti, gigi geraham ini untuk apa? Yang keras-keras. Kacang itu digerus dengan gigi geraham.
Tapi kalau roti, nah itu digigit dengan gigi seri, tapi nilainya sama, yaitu 5 ekor unta. Kemudian beliau mengatakan dietnya jari-jari tangan dan kaki sama, 10 untuk setiap jari. Sehingga kalau semua jari tangan dipotong, semua jari kaki dipotong, nilainya jadi 20 unta. Karena yang jarinya ke tangan 10, jari kakinya 10. Kalau ada orang yang jarinya misalnya 11 dan dipotong semua, ini nilainya tetap 10, Pak. Nilainya tetap 100. Jadi jari tambahannya itu enggak ada nilainya, ya. Karena itu adalah cacat, ya. Maka kalau punya 11 jari, dietnya tidak menjadi 110 unta, tapi tetap 100 unta. Berikutnya silakan. Siapa yang belum baca? Mas. Daraqutni. Hakim. Hakim. Ya, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang dia itu berpura-pura menjadi dokter, padahal dia itu tidak dikenal dengan ilmu kedokteran, lalu dia itu menyebabkan musibahnya satu nyawa atau di bawahnya nyawa, ya. Jadi nyawanya melayang atau ada kecelakaan pada tubuh dia, fahuwa dhamin, maka orangnya itu menanggung. Jadi seorang yang bekerja sebagai dokter itu harus orang yang memang diizinkan untuk menjadi dokter. Jadi kan ada izin kan dari pemerintah. Kalau tidak ada izin dari pemerintah, tiba-tiba dia mendeklarasikan dirinya saya dokter, padahal sebelumnya tidak pernah diketahui mempelajari ilmu kedokteran, hanya otodidak misalnya. Tidak ada izin dari pemerintah kalau di Indonesia begitu. Maka kemudian dia setelah memberikan obat ternyata mestinya matanya sembuh, malah matanya jadi buta. Nah, mata jadi buta ini ditanggung oleh dia. Berapa tanggungannya? 100 ekor unta. Karena mata mestinya bisa melihat. Ini gara-gara diobati salah jadi buta. Nilainya 100 ekor unta. Buta sebelah 50 unta. Buta dua maka 100 unta. Maka tidak boleh seseorang itu apa? Melakukan satu perbuatan yang dia tidak menguasainya. Kalau dia melakukannya, maka dia menanggung. Berikutnya. Monggo, siapa aja yang baca terserah. Bahwa anak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam fil mawadi khamsun minal ibli wa ra'ahu Ahmadu wal arba'atu wa zada Ahmad wal asafi'u sawa'un kulluhunna asrun minal ibli wa sa'ahu ibnu Huzaimata wa banil Jarud. Ini hadisnya udah lewat. Tadi mudihah, di sini mawadih, sama artinya. Kalau mudihah itu mufrad, mawadih itu jamak. Mawadih itu adalah luka yang sampai terlihat tulangnya. Nilainya berapa? 5 ekor unta.
Kalau pindah tulangnya berapa tadi? 15 ekor onta ya. Ini perlu dihafalkan kalau untuk orang yang ingin menjadi faqih atau paham ilmu fikih ya. Maka lukanya apa? Tulangnya tampak 5 onta. Tulangnya geser 15 onta. Lebih mahal ya, karena apa? Lebih parah geser itu. Kemudian jari itu sama, yaitu 10 ekor onta. Udah lewat. Berikutnya lagi. Silakan. Siapa yang mau jawab, silakan. Wahai bulan yang bawahan berkala, orang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naklu ahli dinati misluha lil muslimina. Rawal balat lagi Dawud. Dia tuh mu'ahadi dia tuh turun. Wali Nasai. Wali nasai akul karati mislu akul rajuli hati yaklubar salusa min diyatiha wasahatu Uzaimah. Rasulullah SAW bersabda, diatnya kafir dhimmi itu separuh dari diatnya orang muslim. Jadi orang kafir kalau dipotong tangannya, maka nilainya itu bukan 50 onta, tapi separuhnya 50 onta. Berarti berapa? 25 ekor onta. Orang kafir kita tabrak mati, tapi kafirnya kafir dhimmi, kafir yang tidak memerangi umat Islam. Nilainya bukan 100 onta, tapi berapa? 50 onta, begitu. Jadi nilainya orang kafir di bawahnya orang muslim, separuhnya, karena tidak selevel. Dia kafir, nilainya rendah. Dia muslim, nilainya tinggi. Hadis berikutnya tadi, diatnya orang kafir mu'ahad. Mu'ahad mirip dengan kafir dhimmi. Jadi kafir kan dibagi dua. Ada kafir yang harbi, yang memerangi umat Islam, seperti Israel. Ada kafir yang silmi, yang damai, tidak memerangi umat Islam. Nah, kafir yang damai ini ada 3. Ada dhimmi, ada musta'man, ada mu'ahad. Di sini Nabi menyebutkan 2, dhimmi sama mu'ahad. Satunya musta'man tidak disebutkan. Kalau dhimmi itu yang tinggal di negara Islam sehingga dia aman di dalam negara Islam. Kalau mu'ahad itu yang sedang ada damai dengan umat Islam, gencatan senjata misalnya. Nah, musta'man itu yang dikasih keamanan oleh salah satu orang muslim, misalnya saudara dia yang muslim. Kemudian hadis yang terakhir, Nabi mengatakan diatnya seorang wanita itu sama dengan diatnya seorang laki-laki sampai mencapai 1/3 diat. Kalau sudah mencapai 1/3 diat, maka diatnya perempuan menjadi separuh diatnya laki-laki. Contoh gini Pak, 1 jari perempuan nilainya berapa? 10 onta. 2 jari nilainya berapa? 20 onta. 3 jari nilainya berapa? 30 onta. 4 jari nilainya berapa? 30 plus 5. Yang 1, 2, 3 ini sama dengan laki-laki. Adapun yang keempat ini karena sudah mencapai lebih dari 1/3 diat, maka nilainya sudah menjadi separuh. Nah, sehingga seandainya 5 jari perempuan dipotong, itu jari 1, 2, 3 nilainya 30 onta, sementara jari 4 dan 5 ini nilainya adalah 10 onta. Maka 30 tambah 10, 40. Kalau untuk laki-laki 5 jari 50 onta. Jelas sih? Jadi mbak-mbak, ibu-ibu jarinya harganya lebih murah daripada jarinya bapak-bapak. Kenapa? Karena jarinya ibu-ibu lebih lemah daripada jarinya bapak-bapak. Jarinya bapak-bapak untuk enjotos bisa kelenger. Jarinya ibu-ibu untuk enjotos tidak sampai kelenger. Meskipun jarinya ibu-ibu mungkin manfaatnya lebih banyak. Bisa masak, nyetrika cepat, cuci piring cepat. Jarinya laki-laki suruh masak radadi. Nyuci piring rampung-rampung, nyetrika halus-halus. Tapi tetap saja nilainya seperti itu sesuai dengan hadis ini. Tapi saya jujur, hadis yang terakhir kita baca ini derajatnya diperselisihkan. Ada yang mensahihkan, ada yang mendhaifkan. Bagi yang mensahihkan berarti pakai hadis ini, bagi yang mendhaifkan berarti tidak dipakai hadis ini. Berikutnya lagi.
وعنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم wa dha'afahu. Ya. Diatnya pembunuhan yang menyerupai sengaja itu adalah diberatkan seperti diatnya pembunuhan yang sengaja. Diberatkan maksudnya apa tadi? Harus ada 40 ekor yang bunting, ya. Nah, maka 3 macam pembunuhan itu yang ringan diatnya cuma yang tidak sengaja. Kalau yang sengaja sama yang menyerupai sengaja diberatkan diatnya yaitu harus ada 40 yang bunting. Terus wala yuqtalu sahibu, pelakunya tidak bisa dibunuh. Karena syarat dibunuh tadi ada 3, ya kan? Pembunuhannya harus sengaja, darahnya harus sekufu, dan harus ada kesepakatan dari ahli waris. Nah, ini karena pembunuhannya menyerupai sengaja tidak bisa dikisos. Terus beliau menjelaskan apa sih contohnya pembunuhan menyerupai sengaja, yaitu bahwasanya setan itu mengganggu para manusia. Akhirnya terjadilah pembunuhan di antara manusia padahal tidak ada doghinah, tidak ada permusuhan sebelumnya dan tidak ada yang bawa senjata. Contohnya misalnya serempetan seseorang dengan seseorang. Akhirnya satunya nggak terima ngamplengi orang yang nyerempet, nih. Nah, kemudian yang dikamplengi nggak terima juga, akhirnya pukul-pukulan, akhirnya satunya mati. Nah, ini namanya apa? Pembunuhan yang tidak sengaja. Karena biasanya kampleng-kamplengan tidak sampai mati. Nah, ini dilalah kok kampleng-kamplengan akhirnya sampai mati. Nah, itu berarti apa? Pembunuhan yang tidak sengaja. Biasanya dipukul tidak mati, nah ini sampai mati. Nggak ada yang bawa senjata nggak ada, cuma kampleng-kamplengan. Tidak ada permusuhan sebelumnya, nggak ada, cuma gara-gara serempetan tadi. Beda kalau permusuhan yang sudah lama, nah itu biasanya sudah sengaja cari kesempatan bagaimana bisa membunuh orang yang menjadi musuhnya. Ini nggak ada permusuhan sebelumnya. Ini contoh dari pembunuhan yang syibhul amdi atau menyerupai sengaja. Makanya hadis yang tadi ada wawunya tadi saya katakan salah karena yang pertama tidak sesuai dengan hadis yang kita baca sekarang ini. Yang kedua, dalam sebagian naskah itu tidak ada wawu padanya. Berikutnya. Telah membunuh seorang laki-laki terhadap laki-laki yang lain di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi menetapkan diatnya itu 12.000. Maksudnya apa? 12.000 dirham. Kenapa 12.000 dirham? Karena waktu itu senilai dengan 100 onta. Jadi Nabi menerapkan 1.000 dinar itu karena senilai 100 onta. Menerapkan 12.000 dirham itu karena senilai 100 onta. Nah, sekarang ini sudah berubah karena dirham itu sudah merosot jatuh. 1 dirham saya beli dulu 50.000, nah, konon sekarang 70.000. Ya. Nah, maka disesuaikan dengan harga 100 onta. Terakhir Pak, sekalian supaya katam bab ini. Anabi Rimza Qala Ataitu Nabiya Sallallahu Alaihi Wasallam wa ma'ni bani Faqala
man hada faqultu ibni wa ashhadu faqala ama innahu la yazni alaika wa la tazni alaik an-Nasa'i wa Abu Dawud wa sahahahu Ibnu Khuzaimah wa Ibnu Jarud. Ya. Nabi SAW didatangi oleh Abu Rimthah bersama anaknya. Maka Nabi bertanya, siapa ini? Maka saya jawab, anak saya. Dan saya saksikan kepada Anda. Maka Rasulullah menjelaskan, sesungguhnya dia itu tidak akan berbuat kriminal kemudian kamu tanggung, dan tidak akan kamu berbuat kriminal kemudian dia tanggung. Artinya apa? Di masa jahiliyah biasanya kalau bapak membunuh itu anaknya ikut dibunuh. Nah, oleh Nabi dibatalkan itu seperti itu. Yang membunuh bapaknya maka yang dibunuh juga bapaknya. Biarlah dia keluar negeri, ya urusan dia. Keluarganya yang di rumah jangan ikut dicampurkan dalam urusan. Bapakmu karena lari maka kamu jadi tumbalnya, nggak boleh. Anaknya tidak berbuat salah apa-apa, kecuali kalau anaknya membantu pembunuhan, sama-sama membunuh, maka beda lagi urusan. Ini yang dapat kita pelajari. Alhamdulillah dalam satu majelis sudah selesai satu bab. Kita percepat karena memang tidak begitu penting untuk kondisi kita sekarang ini, ya, supaya untuk kita tahu saja syariat Islam yang sudah sempurna ini. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin.